guys, balik lagi di Dharma Friday. Pernah nggak sih kepikiran Kenapa naga tuh sering banget muncul di budaya Tiongkok? mulai dari ukiran di kelenteng, patung di istana, sampai dijadikan simbol keberuntungan? Pokoknya kalau ada naga pasti berasa megah dan powerful. Tapi tunggu dulu, kamu tahu nggak kalau naga juga ada dalam cerita ajaran Buddha? Yup, bukan cuma legenda atau simbol kekaisaran, tapi juga punya makna yang lebih dalam, bahkan sampai ke ritual dan meditasi Buddhis. Nah, kalau kita ngomongin mitos 9 naga dalam budaya Tiongkok, kira-kira ada nggak sih kaitannya dengan ajaran Buddha? Atau ini dua hal yang beda banget? Di video ini, kita bakal bahas tuntas. Mulai dari sejarah naga di kebudayaan Tiongkok, siapa aja 9 naga legendaris, kisah gerbang naga, sampai bagaimana naga muncul dalam teks-teks Buddhis dan ajaran spiritual lainnya. Jadi, siap buat ngupas tuntas mitologi naga ini? Yuk kita mulai! Misteri mitologi naga dalam kebudayaan Tiongkok. Naga yang dilafalkan sebagai Long itu simbol penting dalam budaya Tiongkok. Naga juga merupakan makhluk mitologi Tiongkok yang punya kekuatan luar biasa, melambangkan kebaikan, keberanian, dan sering membantu mengalahkan kejahatan serta melindungi manusia. Naga juga mewakili kekuasaan tertinggi, kehormatan, dan tanggung jawab kaisar Tiongkok. Soalnya, para bangsawan dulu suka banget pakai gambar naga buat menunjukkan status mereka. Di Tiongkok, naga menjadi simbol kekuatan yang tidak terkalahkan, kebajikan, persatuan, kecerdasan, kemenangan, integritas, dan keberuntungan. Mereka muncul di beberapa perayaan nasional, terutama di negara Asia Timur. Bahkan, orang Tionghoa menjadikan naga sebagai pelindung dan sebagai bagian dari zodiaknya. Naga pun kerap muncul di berbagai bagian bangunan suci, pemerintahan, dan bahkan di rumah penduduk. Di dunia barat, naga sering digambarkan sebagai monster menyeramkan yang bisa mengeluarkan api, menyerang desa, menculik gadis, dan menjadi tantangan besar buat para pahlawan. Tapi, beda banget sama itu. Dalam budaya Tiongkok, naga justru dihormati sebagai makhluk yang baik hati dan membawa berkah. Walaupun bentuknya yang besar dan bisa terbang kadang bikin orang takut, naga Tiongkok juga dikenal sebagai pelindung dan guru bijaksana yang siap membantu mereka yang berinteraksi dengan seekor naga. Dalam bahasa Mandarin, naga disebut Long dan punya sejarah yang panjang banget. Konon katanya, naga punya 117 sisik, yang dalam filosofi Tiongkok melambangkan keseimbangan sempurna antara yin atau energi negatif dan yang atau energi positif. Tiap bagian tubuh naga memiliki makna simbolis. Tanduknya melambangkan kekuasaan dan kekuatan, sisiknya menjadi simbol perlindungan, dan cakarnya menggambarkan kekuatan kreatif. Bahkan, gerakan naga yang elegan dan mulus itu melambangkan penguasaan atas alam. Siapa aja 9 naga Tiongkok? Dalam kosmologi kuno Tiongkok, terdapat 4 jenis naga yang memiliki ciri khas serta makna simbolis yang mendalam. Naga-naga ini tidak hanya menjadi bagian dari mitologi, tetapi juga mencerminkan peran pentingnya dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Tiongkok. 4 naga utama dalam mitologi Tiongkok ada yang pertama, Tianlong atau naga surgawi. Naga ini dipercaya sebagai penjaga istana para dewa dan bertugas untuk memastikan para dewa mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Tianlong melambangkan kekuatan ilahi dan otoritas surgawi, menjadikannya naga dengan kedudukan tertinggi dalam hierarki naga. Nomor 2, Shenlong atau naga magis. Naga ini merupakan pelindung alam dan pengendali unsur cuaca seperti angin, awan, dan hujan. Dalam kepercayaan masyarakat agraris Tiongkok, Shenlong sangat dihormati karena perannya yang penting dalam pertanian. Ia melambangkan keseimbangan dan harmoni atas alam semesta. Nomor 3, Fu Changlong atau naga penjaga harta karun. Naga ini menjaga harta karun yang tersembunyi, baik berupa kekayaan materi maupun kebijaksanaan yang belum terungkap. Ia melambangkan misteri, hal-hal yang belum ditemukan, serta daya tarik terhadap sesuatu yang sulit dicapai. Nomor 4, Tilong atau naga bumi. Berbeda dengan Tianlong yang menguasai langit, Tilong adalah naga yang menguasai sungai, danau, serta wilayah bawah tanah. Ia dianggap sebagai penjaga sumber daya alam dan kekayaan bumi, serta pengendali aliran air di dunia. Seiring waktu,
jumlah naga dalam mitologi Tiongkok bertambah menjadi 9. Angka yang dianggap membawa keberuntungan dalam numerologi Tiongkok. Nomor 5. Yinglong atau naga bersayap. Naga ini memiliki kecepatan luar biasa dan sering digambarkan sebagai pembawa pesan yang kuat. Berbeda dengan kebanyakan naga lain yang tidak bersayap, Yinglong melambangkan kebebasan dan kemampuan untuk menembus batas. Nomor 6. Xiaolong atau naga bertanduk. Xiaolong dianggap sebagai yang terkuat dan paling berkuasa. Ia sering dikaitkan dengan perlindungan, kekuatan, serta keadilan dan menjadi simbol bagi para pejuang atau pemimpin militer. Nomor 7. Panlong atau naga melilit. Hidup di danau dan sungai, naga ini melambangkan kebijaksanaan dan fleksibilitas, mencerminkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan seperti sifat air yang selalu mengikuti aliran. Nomor 8. Huanglong atau naga kuning. Naga ini memiliki kedudukan istimewa sebagai penjaga kerajaan dan simbol kemakmuran. Huanglong sering dikaitkan dengan kaisar dan dianggap sebagai perwujudan pusat alam semesta. Nomor 9. Feilong atau naga terbang. Feilong bertugas mengendalikan cuaca dan badai. Perannya adalah menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, mencerminkan pentingnya harmoni dalam kehidupan. Kesembilan jenis naga ini mencerminkan berbagai aspek alam dan aspirasi manusia. Dari langit hingga laut dalam, dari dunia tersembunyi hingga istana kekaisaran, naga-naga ini terus menjadi bagian dari budaya dan legenda Tiongkok. Legenda Gerbang Naga. Dalam cerita-cerita kuno Tiongkok, ada banyak legenda seru tentang naga. Salah satu yang paling terkenal adalah legenda Gerbang Naga di Sungai Kuning. Diceritakan, ada seekor ikan mas bernama Li Yu yang punya impian besar, yang bikin dia beda dari ikan-ikan lainnya. Setiap musim semi, kabar tentang gerbang naga yang ada di atas air terjun tinggi beredar di kalangan ikan. Katanya, ikan yang berhasil melompat melewati gerbang itu bakal berubah menjadi naga yang kuat. Li Yu, yang tubuhnya bersinar keemasan, merasa tertantang dan memutuskan untuk mencoba melompati gerbang itu. Ia berenang melawan arus deras Sungai Kuning, menghadapi berbagai rintangan seperti predator yang mengintai di kedalaman dan jaring para nelayan. Tapi, Li Yi tidak pernah menyerah dan semakin kuat, baik fisik maupun mental. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Li Yi sampai di bawah air terjun tempat gerbang naga berada. Dengan sisa tenaga, terakhirnya ia melompat setinggi mungkin. Waktu seakan berhenti saat tubuhnya bersinar diterpa sinar matahari dan begitu melewati gerbang, keajaiban terjadi. Li Yi berubah menjadi naga yang megah bersisik warna-warni seperti pelangi. Dengan raungan yang menggelegar, ia terbang ke langit membuktikan bahwa ketekunan dan keberanian dapat mengatasi segala rintangan. Naga dalam ajaran Buddha adakah? Dalam ajaran Buddhisme, hewan mempunyai peran penting sebagai simbol yang mewakili berbagai kebajikan seperti kekuatan, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual. Setiap hewan yang menjadi simbol dalam Buddhisme memiliki makna tersembunyi yang mencerminkan karakteristik khasnya. Ini menunjukkan bagaimana Buddhisme menekankan hubungan antara kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan, dan alam semesta. Salah satu hewan yang sering muncul dalam simbolisme Buddhis adalah naga. Naga dalam Buddhisme memiliki banyak makna simbolis. Biasanya dihubungkan dengan kebijaksanaan, perlindungan, dan kekuatan spiritual. Naga sering digambarkan sebagai penjaga kuil, kitab suci, atau ajaran Buddha yang menandakan peran mereka dalam melindungi dan menjaga dharma. Kemampuan mereka untuk berubah bentuk, bisa jadi manusia atau ular raksasa, melambangkan perjalanan menuju pencerahan dan perkembangan spiritual seseorang. Naga dalam teks Buddhis. Naga tidak hanya sekedar simbol dalam Buddhisme, tetapi juga muncul dalam berbagai kitab suci. Yang pertama, Sutra Teratai atau Lotus Sutra, menggambarkan seorang anak perempuan naga yang mencapai pencerahan, menegaskan bahwa semua makhluk tanpa memandang bentuk atau latar belakang memiliki potensi untuk menjadi Buddha. Sutra Vimalakirti menyebut naga sebagai bagian dari makhluk yang dengan hormat mendengarkan ajaran Buddha, menunjukkan keterkaitan mereka dengan Dharma. Kisah-kisah ini menekankan bahwa pencerahan bersifat universal dan dapat dicapai oleh siapa saja, termasuk naga. Naga dan tokoh Buddhis. Selain muncul dalam kitab suci, naga juga dikaitkan dengan tokoh penting dalam Buddhisme.
Salah satu kisah terkenal adalah tentang naga Muchalinda yang melindungi Buddha saat bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Ketika sebuah badai besar melanda selama 7 hari, Muchalinda muncul dan melilitkan tubuhnya di sekitar Buddha. Sementara, tudungnya berfungsi sebagai pelindung dari hujan dan angin. Tindakan ini melambangkan perlindungan ilahi serta dukungan bagi pencarian kebenaran, menunjukkan peran naga dalam menjaga ajaran Buddha. Makna naga dalam ritual Buddhis. Dalam beberapa ritual Buddhis, naga berperan penting, terutama dalam upacara terkait cuaca dan perlindungan. Yang pertama, ritual pemanggilan hujan. Di komunitas agraris, doa dan persembahan kepada naga diyakini dapat mendatangkan hujan atau menenangkan badai. Yang kedua, ritual perlindungan. Naga dianggap dapat mengusir roh jahat dan membawa energi positif dalam upacara perlindungan. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa peran naga dalam Buddhisme tetap hidup dalam praktik spiritual hingga kini. Naga dalam meditasi Buddhis. Naga juga memiliki peran dalam beberapa praktik meditasi Buddhis. Yang pertama, meditasi dengan citra naga bertujuan untuk mengembangkan ketahanan batin dan mengatasi rintangan spiritual, sebagaimana naga yang kuat dan tak terkalahkan. Yang kedua, naga melambangkan penguasaan atas nafsu dan kebingungan batin, membantu praktisi mengendalikan pikirannya sendiri. Yang ketiga, dalam tradisi Vajrayana, naga dikaitkan dengan pengendalian energi batin atau prana, yang membantu mencapai kesadaran lebih tinggi. Naga dalam Buddhisme bukan sekedar makhluk mitologis, tetapi sebagai simbol kekuatan spiritual yang dapat mendukung perjalanan menuju pencerahan. Jadi, naga dalam Buddhisme memiliki banyak makna yang mendalam, mulai dari penjaga ajaran Buddha, simbol perlindungan dan kebijaksanaan, hingga bagian dari ritual dan meditasi spiritual. Keberadaan mereka dalam kitab suci, legenda, serta praktik keagamaan menunjukkan bahwa naga bukan hanya sekedar makhluk mitologi, tetapi juga perwujudan konsep-konsep penting dalam ajaran Buddha, sebagai simbol kekuatan, perlindungan, dan transformasi spiritual. Naga mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai pencerahan, asalkan mereka berusaha dan mengendalikan diri dan menapaki jalan Dharma dengan tekun. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita yang selanjutnya yang bakal membahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Dadah!